Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pertumbuhan fisik atau jasmani. Di sini ada pertumbuhan selama pertengahan masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan pada anak usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan mengalami bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Tetapi setelah mereka remaja, mereka akan mengalami perbedaan, seperti anak perempuan lebih berkembang lebih cepat daripada anak-anak laki-laki. Dan tingkat pertumbuhan tersebut pun dipengaruhi diantaranya dengan ras, bangsa, dan sosial ekonominya. Yang kedua yaitu nutrisi dan pertumbuhan. Pada usia pertengahan masa kanak-kanak, biasanya mereka mempunyai nafsu makan yang bagus karena kegiatan mereka sangat menuntut banyak energi. Dan untuk mendukung pertumbuhan yang spontan, anak-anak memerlukan kalori, protein, dan karbohidrat yang tinggi. Dan apabila makanan tersebut tidak dapat mendukung kedua proses, maka mereka akan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Yang ketiga yaitu kesehatan dan kebugaran anak. Pemberian vaksin itu sangat bagus pada anak usia pertengahan ini daripada anak yang usianya lebih rendah, seperti pemberian vaksin pada anak sekolah dasar mulai dari kelas 6. Mulai dari kelas 1 SD atau umur 6 tahun. Ada beberapa aspek kesehatan dan kebugaran masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu obesity atau obesitas. Anak-anak yang mengalami obesitas, dia mulanya tidak tumbuh gemuk, tetapi mereka gemuk setelah mereka memasuki masa dewasa. Dan orang-orang dewasa yang mengalami obesitas, mereka akan mengalami banyak gangguan kesehatan seperti darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua yaitu kondisi medis pada masa kanak-kanak. Pada umumnya anak-anak sering mengalami sakit, tetapi sakit mereka itu sangat berlangsung cepat, seperti sakitnya panas, migrain, dan masuk angin biasa, karena tubuh mereka itu masih rentang terhadap penyakit. Yang ketiga yaitu penglihatan. Pada anak usia sekolah, penglihatan mereka lebih tajam daripada mereka waktu kecil. Dan pada anak usia di bawah 6 tahun, mereka cenderung memiliki penglihatan jarak pendek. Penglihatan jarak jauh. Karena mata mereka belum terlalu matang dan dibentuk secara berbeda daripada orang dewasa. Yang keempat yaitu kesehatan gigi. Pada anak usia 6 tahun, yaitu kesehatan gigi. Pada anak usia 6 tahun, mereka akan mengalami tanggal gigi dan gigi mereka akan diganti dengan gigi tetap. Di sini peran orang tua sangat penting dalam mengajarkan cara menggosok gigi dan membersihkan gigi dengan baik. Biasanya anak-anak itu sangat tidak mempedulikan dengan kesehatan giginya. Yang kelima yaitu kebugaran anak. Pada dewasa ini, latihan fisik bagi anak-anak sangat baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang sudah umurnya 60 tahun. Karena jantung mereka dan paru-paru mereka sudah tidak baik lagi daripada anak-anak yang masih aktif berolahraga, seperti senam, berenang, lari, dan berjalan kaki. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Kori. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi perkembangan intelektual dan emosional, yaitu pada perkembangan intelektual dan emosional
banyak anak-anak mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak. Pada hari-hari pertama masuk sekolah, anak-anak selalu menanyakan pada diri sendiri apa yang dapat diperbuat di sekolah, pelajaran apa yang diinginkan dan sebagainya. Demikian juga bagi guru, apa yang dapat diajarkan kepada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Namun setelah usianya lebih dari 6 tahun, anak-anak dapat mengembangkan diri. Mereka dapat berpikir secara konseptual, memecahkan masalah, mengingat, dan mempergunakan bahasa dengan baik. Yang pertama, perkembangan kognitif tahap operasi konkret Piaget, yaitu menurut Piaget kadang-kadang anak usia antara 5 sampai 7 tahun memasuki tahap operasi konkret atau concrete operation, yaitu pada waktu anak dapat berpikir secara logis mengenai segala sesuatu. Pada umumnya mereka pada tahap ini berusia sampai kira-kira 11 tahun. Yang kedua, berpikir operasional, yaitu menurut Piaget pada tahap ketiga, anak-anak mampu berpikir operasional. Mereka dapat mempergunakan berbagai simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya. Yang ketiga, konservasi adalah salah satu kemampuan yang penting yang dapat mengembangkan berbagai operasi pada tahap konkret. Dan yang terakhir, stres adalah perasaan tertekan disertai dengan meningkatnya emosi yang tidak menyenangkan, seperti cemas, gelisah, takut, marah, sedih, atau yang relatif berlangsung lama. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan kepada saudari Nurlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina. Saya akan menjelaskan perkembangan sosial, moral, dan sikap. Terdapat kaitan yang sangat erat bagi anak-anak. Pada masa bahagianya. 1. Ganjaran atau hadiah. Ganjaran atau hadiah merupakan satu bentuk apresiasi atau penghargaan yang dilakukan dalam kelompok yang dapat membanggakan teman diri sendiri. Fungsi hadiah ada 3, yaitu memiliki nilai pendidikan. Hadiah juga memiliki makna agar anak bisa mengetahui pemberian orang tua ataupun guru. Kedua, hadiah juga memberikan motivasi. Hadiah juga memberikan motivasi itu agar anak dapat meningkatkan belajarnya agar anak tetap bersemangat dalam dia belajar. Dan ketiga, hukuman adalah sanksi fisik atau perilaku kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. 2. Perkembangan moral dan sikap. Pada masa anak-anak anak-anak akan mengidentifikasikan dirinya dengan ibu,
ayah dengan orang yang terdekatnya. Pembentukan perilaku anak. Satu, imitasi. Imitasi merupakan peniruan sikap yang dilakukan dengan sengaja. Kedua, internalisasi merupakan pengaruh sosial yang mendalam dan paling langgeng pada orang tersebut. Dan yang ketiga, kemendiran merupakan satu bentuk sikap kita yang berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain yang berupa material maupun moral. Dan yang keempat, hukuman sebagai peranan penting bagi anak-anak. Syarat-syarat hukuman yaitu dalam memberikan hukuman harus dengan kesalahan. Dan ketiga, dalam memberikan hukuman harus dengan kesalahan. Dan ketiga, harus konsisten. Dan bakat terbagi menjadi dua, yaitu bakat pendidikan. Bakat pendidikan itu contohnya saja, kita masuk sekolah STM, kita mengambil jurusan bengkel, kita beranikan diri membuka bengkel di rumah usaha kita sendiri. Nah, kalau yang ke satu, bakat kemahiran, contohnya saja kita pintar berdagang. Nah, itulah penjelasan dari Nurlina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.